Seorang dosen perempuan di Medan bernama Tiromsi Sitanggang berusia 57 tahun harus menerima kenyataan tangannya diborgol. Bahkan dokter ilmu hukum yang juga membuka praktik sebagai notaris itu juga harus menerima kenyataan memakai baju tahanan ketika rekonstruksi kejadian yang diliput awak media. Polisi menduga kuat ia telah membunuh suaminya, Rusman Maralen Situngkir. Walau sebelumnya, sang dosen melaporkan bahwa suaminya yang berusia 61 tahun itu meninggal karena kecelakaan. Tiromsi terus membantah dan tidak mengakui perbuatannya. Namun berdasarkan berbagai fakta di lapangan, polisi justru semakin yakin bahwa dia telah merekayasa kematian suaminya demi bisa mencairkan klaim asuransi jiwa suaminya. Terlebih beberapa kali Tiromsi menghalangi penyelidikan kepolisian yang justru semakin membuat polisi curiga. Akankah sang dosen ilmu hukum ini mampu melawan sangkaan kepolisian di pengadilan? Bagaimanakah kisahnya sampai polisi mengungkap kasus ini? Penasaran bukan? Silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Pada 22 Maret 2024, Kepolisian Sektor Medan, Helvetia dihubungi Rumah Sakit Advent Medan. Petugas rumah sakit menginformasikan bahwa ada seseorang yang meninggal dibawa ke rumah sakit dan berdasarkan pengakuan keluarganya akibat kecelakaan lalu lintas. Mendapatkan laporan, unit laka lantas Polsek Medan Helvetia pun segera menuju Rumah Sakit Advent. Di rumah sakit, petugas juga bertemu dengan Tiromsi. Kepada polisi, Tiromsi menjelaskan bahwa suaminya meninggal karena kecelakaan lalu lintas yang terjadi di depan rumah mereka. Petugas kepolisian kemudian meminta hasil visum jasad Rusman, namun Tiromsi tidak memberikannya. Polisi kemudian menuju rumah mereka yang berada di Jalan Gaperta, Kecamatan Medan Helvetia. Mereka memeriksa area sekitar depan rumah sebagai tempat kejadian perkara, sebagaimana keterangan yang disampaikan Tiromsi. Beberapa saksi yang berada di sekitar lokasi juga dimintai keterangan. Namun berdasarkan olah tempat kejadian perkara dan keterangan para saksi, polisi menyimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda kecelakaan di lokasi tersebut. Tentu saja ini membuat polisi tambah curiga. Keesokan harinya, polisi kembali ke rumah sakit untuk memeriksa langsung jasad korban. Namun menurut keterangan rumah sakit, jasad Rusman telah dibawa oleh keluarganya. Polisi pun kembali ke rumah di Jalan Gaperta. Lagi-lagi tak menemukan jasad korban. Jasad Rusman sudah dibawa ke Kabupaten Dairi untuk dimakamkan. Setibanya di Dairi, polisi berjumpa dengan kakak dan adik dari Rusman. Mereka bercerita bahwa ada sesuatu yang janggal atas kematian Rusman. Ada beberapa luka dan lebam di tubuh Rusman. Keluarga Rusman kemudian melaporkan kejanggalan itu ke Polsek Medan Helvetia pada tanggal 27 Maret 2024. Setelah menerima laporan itu, polisi kemudian menuju rumah korban untuk menggeledah. Namun, saat itu, Tiromsi menghalangi petugas kepolisian dan melarangnya untuk masuk ke rumah. Saat petugas mengajukan pembongkaran makam untuk ekshumasi jasad Rusman, Tiromsi juga menolaknya. Pada akhirnya, petugas kepolisian melakukan ekshumasi atas permintaan abang dan adik korban. Hasil ekshumasi pun menguatkan dugaan bahwa Rusman tewas dibunuh. Hasilnya meyakinkan kami kalau itu bukan laka lantas. Banyak sekali luka-luka di tubuhnya. Kepalanya ada yang bocor, dekat kemaluannya ada luka juga di punggung.
Pokoknya banyak bekas-bekas luka dan tidak ditemukan ada bekas luka seret akibat laka lantas. Jadi terbantahkanlah keterangan pelaku. Begitu penjelasan Kapolsek Medan Helvetia Kompol Alexander Piliang kepada media. Kemudian, petugas kepolisian kembali mendatangi rumah Tiromsi untuk olah TKP. Tetapi lagi-lagi Tiromsi menolaknya. Pada akhirnya, petugas mengajukan permintaan penggeledahan rumah Tiromsi ke pengadilan, dan pengadilan pun memberikan persetujuan. Saat digeledah, ditemukan adanya bercak darah di lemari yang berada di kamar belakang rumah tersebut. Pada saat itu, pelaku berdalih bahwa itu adalah darah menstruasinya. Namun saat dites di laboratorium, darah tersebut ternyata identik dengan darah Rusman. Lalu, berdasarkan pengakuan kuli bangunan yang saat itu tengah bekerja di belakang rumah korban, juga sempat mendengar adanya teriakan minta tolong dari dalam rumah. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, kepolisian akhirnya menangkap Tiromsi di rumahnya pada Sabtu 14 September 2024. Saat ditangkap itu, Tiromsi terus melakukan perlawanan dan membantah. Saya sangat kecewa. Apa yang menjadi mens rea? Kalau dibilang saya ikut membunuh, boleh saya angkat tangan? Saya orang Nasrani, demi Tuhan saya tidak membunuh, ujar Tiromsi membela. Meski terus membela, namun polisi punya dasar dan alat bukti meyakinkan. Hasil pendalaman dan pemeriksaan justru semakin terkuak bahwa Tiromsi menganiaya Rusman diduga menggunakan benda tumpul. Selain itu, terdapat pesan WhatsApp Rusman kepada keluarganya. Di pesan WhatsApp itu Rusman bercerita bahwa ia sempat stroke, pernah dianiaya, tidak dikasih makan, dan dipukuli Tiromsi. Polisi kini juga sedang mendalami motif Tiromsi melakukan pembunuhan. Diduga kuat karena Tiromsi ingin mencairkan klaim asuransi jiwa milik Rusman. Kuasa hukum keluarga Rusman, Ojahan Sinurat, juga mengungkapkan kepada media bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, Tiromsi mendaftarkan asuransi jiwa atas nama Rusman dengan premi 5 juta per bulan, dan jika terjadi resiko dapat mengklaim sebesar 500 juta. Ini kan aneh, BPJS 100.000 per bulan saja tidak dibayar. Ini yang 5 juta sebulan dibayar, ucap Ojahan Sinurat. Selain itu, polisi juga masih mencari pelaku lain yang membantu Tiromsi dalam mengeksekusi Rusman. Polisi juga menyebut bahwa korban dan pelaku tinggal bersama dengan seorang anak perempuan mereka. Pada saat kejadian, sang anak sedang kuliah. Lalu, pelaku yang merupakan seorang notaris itu juga membuka kantor notaris di rumahnya dan memiliki karyawan. Pada saat kejadian, sang karyawan disuruh Tiromsi hingga 4 kali keluar rumah untuk mengurus beberapa hal. Saat itulah Tiromsi diduga menghabisi nyawa Rusman. Atas perbuatannya, Tiromsi dijerat pasal 340, subsider pasal 338, subsider pasal 351, ayat 3 Undang-Undang KUHP. Berdasarkan pasal tersebut, Tiromsi terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama 20 tahun. Polisi memasukkan pasal 340 karena ada dugaan bahwa ini adalah pembunuhan berencana dengan motif dapat mencairkan klaim asuransi jiwa sang suami. Sejauh apakah perlawanan yang akan dilakukan Tiromsi, seorang dosen, notaris, yang bergelar doktor ilmu hukum ini di pengadilan? Kita lihat nanti di persidangan.